Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini ya saya baru ada kesempatan lagi ya untuk membuat video. Ini masih membahas tentang seputar kompor gas. Nah, video ini juga saya buat sekali lagi saya khususkan untuk para pemula atau yang memang ingin mencoba hal baru yang menjadi teknisi kompor gas. Jadi saya tujukan video ini hanya untuk para pemula ya. Kalau memang yang sudah jadi teknisi andal, saya rasa mereka sudah paham dan tidak terlalu memerlukan mungkin ya tentang tutorial ini. Nah, tutorial ini saya buat memang ini buat teman-teman yang punya kendala yang mungkin saat ini juga sama kendala kompornya dan memang mencari teknisi keadaannya mungkin sulit, tidak memungkinkan ya, tidak ada teknisi, jadi Anda nanti bisa melakukannya sendiri ataupun Anda juga bisa mencari tambahan penghasilan dengan cara Anda memperbaiki kompor mungkin tetangga kalian atau ya teman-teman kalian seperti itu ya. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat kalian, dan ini ingat saya sekali lagi hanya sekedar sharing. Dan kabar baiknya di video ini banyak sekali ya atau kendala kompor yang bisa kalian selesaikan cuma hanya dari kalian nonton satu video ini. Jadi ini ada beberapa kendala. Nah, biasanya kan kalau video-video yang sebelumnya itu saya buat misalkan kayak contohnya api merah atau susah nyala, itu videonya terpisah-terpisah. Nah, di sini ini kompornya itu memang unik banget ya, artinya sudah bertahun-tahun lama tidak digunakan. Jadi kendalanya banyak sekali ya, kalau ibaratnya orang ya seperti punya penyakit komplikasi teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pagi hari ini ya, ini cuacanya tuh lagi hujan ya di luar ya. Gerimis. Nah, pagi-pagi ini ada yang antar kompor di rumah ya. Jadi ini dia bilang kendalanya tidak bisa hidup sebelah ya. Ini saya sudah pasangkan ke gas, jadi kita tes dulu. Ini kompornya tipenya kompor Quantum QGC 201 ya. Jadi agak berbeda dengan video kemarin yang saya buat ya, itu yang 3 mata itu dia atasnya stainless, tapi kalau ini dia bodinya langsung nyatu semua ya. Jadi tidak bisa dilepas ya, kayak kemarin kan ada sistem tutup. Jadi kalau ini dia langsung body full ya. Nah, ini kendalanya katanya ini yang sebelah begini ya. Ini hidup yang sebelah, tapi apinya pun ini tidak normal ya. Dan yang sebelah ini mesti dipancing korek ya. Tapi kalau sebelah agak lumayan apinya. Tapi dia tidak menyala ya kalau ditindis, dia punya ini. Tapi ini sih menurut analisa saya ya, kalau kompor seperti ini tutupnya sudah kotor. Dia ada percikannya, tapi ini ya bisa kalian lihat ya. Kalau dikasih hidup tuh ada percikannya. Ada dia percikannya, tapi tidak sekuat yang ini ya. Kalau ini dia agak kuat. Dan ini juga dia sudah nendang-nendang di bawah. Itu karena biasanya sih ada rembesan dari pematik. Jadi caranya ya kalau seperti ini, kalian nanti bersihkan terlebih dahulu ya. Sebelum kalian apa-apakan, lebih bagusnya kalian bersihkan terlebih dahulu. Nah, kalau ingin membuka supaya gampang atau cepat ya, jadi yang harus kalian lakukan ya, pertama seperti biasa ya, dilepas tungkunya, baru dicabut. Yang paling utama gas harus dilepas dulu ya. Ini saya lepas gasnya, saya lepas dulu ya, cabut begini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lepaskan dulu tombol. Kalian bisa lihat ya, ini tuh keras banget. Kayaknya udah lama ini nggak diservis. Harus pakai tangan dua. Nah, ini ya sudah dapat lihat sekali kotor. Kotornya itu kotor tingkat maksimal. Aduh, kalian bisa lihat ini di bagian timernya. Kotorannya ya. Ini nanti dilepas. Masih panas pakai tang ya. Jadi kalau habis dites jangan coba-coba pakai tangan, nanti tangan Anda melepuh. Dan ini juga posisi kaki kompornya itu sudah sudah hancur. Jadi ini tuh benar-benar parah ya. Sudah saya lepas. Karena dia biasanya kalau tetap terpasang
lantai itu jadi kotor-kotor ya, kayak meja itu jadi kotor-kotor begitu. Dan itu susah tuh dibersihkan. Biasanya mesti ya pakai sabun, deterjen yang banyak baru bisa hilang. Oke. Nah, untuk memudahkan kita kalau mau langsung seperti ini ya, ini kalian lepaskan dulu bagian elektriknya. Elektrik dicabut dulu nih. Ini dia sistemnya kancing ya, tidak pakai baut, jadi tinggal tarik begitu. Langsung lepas. Nanti sudah cabut ini, kita akan cabut bagian ini dulu supaya cepat. Nah, ini ada bautnya 2 ya, dilepaskan dulu di atas. Aduh. Lepaskan dulu di atas. Aduh, saya agak flu ini teman-teman. Ya, lepas. Ini baut yang 2 ini ya. Ini sudah terlepas. Sekarang kita lepas bagian sampingnya. Samping ini. Sampingnya dilepas. Oke. Sebelah lagi. Enak. Ini kalau digeser-geser begini, kalau masih ada kakinya, malum ya, jadi berantakan memang. Ini harus berantakan memang kalau servis tuh begini memang, teman-teman ya. Tapi jangan ditiru ya. Kalau bisa sih buat ya serapi mungkin. Oke. Ini saya balik dulu seperti ini ya. Nah. Tuh, udah kelihatan kan? Tinggal pas ini. Nah. Kan? Tuh. Gampang sekali bukan? Nah. Karena biasanya tuh kalau kalian buka mau satu-satu dari atas dulu, dari sini, itu akan kesulitan ya. Tapi kalau sudah terlepas begini kan enak. Tinggal pakai obeng tuh nanti dilepas ininya satu-satu ya. Kayak gini ya, saya kasih contoh. Yang dilepas gini aja. Kalian kan sudah paham ya. Videonya sudah ada, saya buat sebelumnya itu yang dikasih panas. Kalau ini masih gampang. Ini nanti masih dikasih panas. Ini sebenarnya cuma minyak saja yang sudah kering. Karena minyak saja. Nanti akan saya cuci. Oke. Sini ada tombol ya. Ini dia tombol saklarnya. Sangat berminyak sekali. Tangan saya saja sampai hitam ya. Yang mulus tadinya tuh jadi hitam begini. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan cuan ya, teman-teman. Jadi teman-teman tuh yang mau belajar tuh asik banget sebenarnya kalau servis kompor ini. Karena kita bisa bekerja ya paruh waktu. Artinya ini tuh orang jarang bisa. Biasanya tidak semua orang tuh bisa karena ini tidak ada sekolahnya ya. Jadi biasanya berdasarkan ya pengalaman, analisa. Karena coba aja teman-teman cari jurusan untuk kompor gas itu tidak ada. Ini saya lepaskan dulu saklarnya ya. Begini. Cuman ini agak lama. Agak jepit sekali. Tunggu ya. Supaya nggak mengganggu, saya lepaskan dulu deh selangnya ya. Jadi ini nanti kasih keluar dulu baterainya. Seperti ini ya. Nah, tuh. Ini sudah minyak semua ini. Nanti mengurangi ini ya, dia sensitivitas kompornya itu jadi berkurang karena terhalang ya kelistrikan itu dengan minyak, dengan yang basah-basah atau lembab.
Dan biasanya itu efeknya baterai juga cepat mengalami ini ya, lowbat, mengalami lemah, cepat habis. Itu ada bautnya lagi di sini. Jadi dia ditempel ya. Beda dengan kalau yang 3 mata kemarin, seperti video sebelumnya ya. Nanti linknya saya kasih di deskripsi. Kalau kalian masih penasaran dengan atau kalian yang belum nonton, itu dia terpisah ya ininya untuk posisi modul atau akumulatornya ini disimpan. Nah kalau yang ini dia modelnya seperti ini, dia menyatu langsung ya. Jadi seperti itu. Oke lah, kalau begitu nanti saya skip aja dulu ya. Nanti saya buka dulu. Kalian sudah paham ya ini baut-bautnya supaya lebih cepat. Karena saya mau langsung cuci ya. Oke ya, sudah keluar. Mantap. Nah, ini sudah terbuka mesinnya. Nah, ini bagian spoilernya dari kompor kuantum. Nah, ini kalian harus bersihkan. Ini yang membuat kompor ini merah. Nah, di sini berbeda ya, dia seperti kayak Rinnai. Kalau Rinnai dia ada setelan anginnya, tapi kalau kuantum dia sudah langsung setelan pabrik ya. Jadi kita tidak bisa setel. Nah, ini dia bagian saklarnya ya. Ini saklar dalamnya berminyak sekali, jadi untuk sensitivitasnya itu agak ini ya, dia makanya ketika dipencet mungkin akan berasa terlalu ke dalam. Nah ini harus dibersihkan ya, karena kalau dia makin parah makin dalam nanti tidak bakal bisa berfungsi untuk saklar pemantiknya ini. Nah, caranya mudah, kalian cuma pakai pisau cutter aja yang tipis begini. Tapi ingat ini juga ya, buat kalian pemula yang baru pertama kali buka harus pelan-pelan. Karena ini tuh rawan patah sekali. Kalau sudah patah repot ya. Nah ini kalian bisa lihat bagian minyak-minyak ini yang sudah bercampur dengan bekas bumbu masak ya, sampai hijau-hijau tuh dalamnya. Ya begini aja tuh cara bongkarnya. Nanti ini dibersihkan, dicuci, bongkar semua ya. Tapi ingat susunannya kalian kalau bisa ya di screenshot ya, supaya kalian hafal tuh susunannya, supaya kalau untuk buat pemula tuh ini ya yang paling penting kalian hafal. Jadi pertama kalian pasang dengan saat nanti memasang kembali itu mesti diingat. Di sini ada pernya di dalamnya, kita lepaskan aja. Gila banget ya, ini tuh kotorannya tuh udah segudang. Ini efeknya ya kalau kita tidak memperhatikan kompor secara, tidak membersihkannya secara berkala ya, bertahun-tahun seperti inilah hasilnya. Dan itu masih mending ya, masih istilahnya saklarnya masih bisa lah digunakan. Nah biasanya tuh ada yang sama sekali memang sudah mati total. Nah ini sudah saya bersihkan tuh, cara pasangnya cuman gini aja ya. Jadi kalian perhatikan tuh bagian-bagian ini yang paling terpenting, karena ini komponennya sangat kecil sekali. Ini tinggal pasang ya,
kembali ke seperti semula seperti kalian saat tadi membongkar. Nah ini pernya sudah kelihatan bersih kan. Nanti kita masukkan plat platinanya. Nah ini dia yang fungsinya nanti ditekan dari ini, per ini akan turun. Nah nanti di bagian bawah sini ada per pendek lagi. Nah ini pernya. Jadi itu kerjanya nanti cungkelik cungkedang ya, ke atas ke bawah, begitu dia. Nah di bagian sini ini kayaknya masih ada kotorannya ya, jadi saya mau bersihkan dulu. Ini tusuk pakai kawat ya kalau yang di dalam. Nah itu dia. Nah kalau sudah bersih begini kan istilahnya kalian akan menggunakan saklar ini bisa tahan lebih lama, seperti baru lagi ya. Tindis, baru kalian masukkan lagi pernya seperti ini. Nanti ada bagian platinanya untuk bagian paling bawah. Ini diselip di sini, samping kiri dan kanannya. Dan ini nanti disambungkan ke kabel yang menuju ke baterai dan ke akumulator. Jadi nanti sistem kontaknya itu dari sini sebenarnya teman-teman. Makanya ini hal yang paling utama juga ya, kalau saklarnya bermasalah itu api tidak akan diteruskan ke pemantik. Oke. Nah, cuman gini ya. Jadi kalian hafal ya sampai sini. Nah ini teman-teman, masalah utamanya terletak pada kabel pemantik yang sudah meleleh karena mengalami panas yang cukup lama digunakan. Jadi ini caranya kita gunting, kita potong. Jadi bagian yang melelehnya kita buang ya, karena ini juga biasanya akan terjadi longgar dan pemantik juga sudah retak-retak atau pecah sehingga dia harus terjadi kebocorannya. Makanya tadi dia ada percikan di bawah. Jadi ini pemantiknya akan kita ganti ya, dua-dua batu pemantiknya kita ganti. Dan ini Anda boleh gunting seperti ini ya teman-teman, kalau posisinya kompor Anda seperti ini ya. Jadi caranya cuman digunting saja supaya dia arusnya akan kembali normal ya, tidak terputus-putus. Ini saya untuk memperkuat menggunakan isolasi bakar. Oke, langsung kita pasang kembali. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. For the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.
The past is where it stays. Way back a year ago. Way back a year ago. Teman, setelah kita potong tadi kabelnya dan kita ganti pemantiknya, Anda bisa lihat ya, percikannya sudah kembali normal. Dia sudah nembak ke posisi burner. Nah, ini sudah kita menuju tahap akhir. Ini berakhirnya dan kita akan tes ke pengapian atau kita pasangkan. Ini gasnya sudah terpasang, langsung kita putar tindih seperti ini ya. Nah, ini belum langsung kontak karena gas masih baru ini yang baru masuk. Nah, ini sekarang sudah menyala. Kita tes sebelahnya. Ini yang awalnya mati ya sebelumnya. Ini sekarang kompornya sudah alhamdulillah ya, sudah normal seperti semula. Dan mudah-mudahan nanti yang punya kompor ini akan senang ya melihat kompornya sudah sehat walafiat. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar ya jadi teknisi. Ikuti terus videonya, saya yakin kalian bisa ya nanti menguasai segala jenis kompor. Yang penting kalian ikuti videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yang tidak kalah ilmunya masih banyak. Tapi di sini saya ingatkan kepada Anda tetap berhati-hati ya dalam memperbaiki kompor gas ini karena penuh resiko. Jadi itu saja yang informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.